Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersyukur kita kepada Allah pada hari yang istimewa ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Betapa penting persoalan kesehatan dalam hidup kita, terlebih dibarengi dengan hari yang paling berkah, bulan penuh pengampunan, bulan yang paling mendapatkan besar-besaran di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara akan dilipat gandakan semua amalan yaumiyah kita. Bisa kita ambil contoh bahwa persoalan kesehatan itu penting bagi kita. Beberapa waktu yang lalu, lebih kurang 3 tahun lamanya, kesehatan hampir Allah cabut dari permukaan bumi ini dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sebuah wabah yang kecil yang bahkan tidak terlihat oleh mata kita, manusia tidak bisa berbuat banyak. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mengajarkan kepada kita semua esensi berpuasa yang benar, yang memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalani Ramadan dengan baik serta mendapatkan predikat takwa ketika Ramadan berakhir. Sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari sebuah tema yang telah disampaikan oleh pengurus Masjid Agung Batam, bahwa kita diminta untuk memiliki sebuah manajemen agar kualitas puasa kita terlihat lebih bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, semuanya kita hafal, beliau mengatakan tingkatan manusia yang berpuasa itu setidaknya ada 3. Pertama, manusia yang berpuasa yang mampu menahan lapar dan dahaga saja, yang hanya bisa memelihara perut dari lapar dan haus saja, melainkan anggota tubuhnya tidak dididik, tidak ditempa, tidak diberikan pendidikan seperti seharusnya. Bulan ini dinamakan Syahrut Tarbiyah. Ia hanya mampu melakukan ibadah seremoni saja. Di saat saudaranya sahur, ia pun ikut sahur. Di saat dia berbuka, waktunya berbuka, dia pun ikut berbuka. Ini adalah amalan yaumiyah yang hanya bersifat seremoni. Tidak lebih daripada itu, hanya mampu menjalankan dan menahan lapar dan dahaga saja. Golongan kedua ialah mereka yang bisa mendidik seluruh anggota tubuhnya. Inilah yang disebut dengan puasanya orang-orang khusus. Sudah bisa memelihara anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut hemat saya, setidaknya ada 6 cara untuk meningkatkan kualitas puasa kita agar berada di tahapan kedua ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan ini paling tidak kita berada pada golongan yang ini. Caranya yang pertama, selalu memelihara mata kita. Memelihara mata untuk melihat sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ramadan terkadang hanya berguna bagi sebagian manusia, bagi sebagian yang lain sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan aurat tidak tertutup dan maksiat pun terlihat. Ini menguji kepada kita semua untuk bisa memelihara mata kita,
menghindarkan penglihatan kita dari sesuatu yang bisa mengurangi nilai pahala. Itu cara yang pertama, dengan cara memelihara mata. Yang kedua, dengan cara memelihara lisan. Salamatul insan bilifdil lisan. Kalaulah manusia ingin selamat pada hidupnya, maka tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak untuk mengukur seberapa dalam akhlak manusia, seberapa baik hati manusia, bisa diukur bagaimana dia mengucapkan serta menggunakan lisan tadi. Karena di saat kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, pada saat itu pula lah silaturahim akan terputus. Bahkan peradaban pun akan berubah di saat manusia tidak pandai menjaga lisan. Kita bisa bayangkan, seandainya semua manusia, terutama di kota Batam, pandai menjaga lisannya, bisa menyejukkan saudaranya, sudah pasti kita akan terhindar dari konflik. Sudah pasti kita akan menjaga hubungan silaturahim. Sebaliknya, di saat kita berpikir setelah berbicara, maka tunggulah kontra pasti akan kita tuai setelah kita mengucapkan apa yang kita sampaikan. Ini menunjukkan lisan adalah indikator manusia yang bijaksana. Cara yang ketiga, tentu bagaimana setelah kita berucap harus mendengar. Kita menjaga telinga kita dari sesuatu yang akan kita dengarkan. Menceritakan aib saudara kita terlihat sangatlah enak, asik, senang, bahkan lupa terhadap waktu di saat kita menceritakan saudara kita yang lain. Tapi perlu kita ketahui, pada saat itu pula lah nilai puasa kita akan berguguran. Tidak ada salahnya bulan yang penuh berkah ini, jika memang benar kita mengharapkan puasa kita lebih berkualitas, paling tidak pendengaran kita harus kita jaga. Cara selanjutnya, kita harus melatih anggota tubuh kita yang lain untuk bergerak, seperti tangan dan kaki kita. Yang pasti, tangan tidak akan mengerjakan sesuatu yang haram, dan kaki tidak akan melangkah ke tempat maksiat. Kenapa? Karena dua organ ini pun akan dimintai pertanggungjawaban setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan berasa baik kalaulah kaki kita sudah melangkah ke tempat yang baik seperti masjid. Ramadan akan terdengar enak dan sejuk kalau telinga kita pun pandai memilah mana yang harus kita dengarkan. Tapi sebaliknya, ketika tangan sudah tidak mampu dijaga, kaki tidak bisa kita tahan, maka saat itulah esensi puasa akan berakhir. Cara yang selanjutnya ialah pandai-pandai menjaga hati kita. Hati memang tidak terlihat, tetapi hati akan memberikan bayangan bagaimana manusia itu dari tindak tanduk kita. Dari perangai kita akan menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang baik. Hati tidak akan mengatakan, tetapi contohnya akan terlihat bagaimana kita di saat bersikap kepada saudara kita yang lain. Ketika baik hati kita, maka saat itu pula kita akan menjadi manusia yang baik pula. Selanjutnya, tentu kita harus menjaga di saat berbuka. Ketika kita sudah berpuasa, sudah menahan lapar, menahan haus, ingin rasanya kita akan berbalas dendam untuk bisa meluapkan kehausan kita, makan lebih banyak. Tapi ingat, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas puasa kita kepada Allah, maka cara selanjutnya ialah memelihara di saat berbuka. Bukan semua hal yang bisa kita makan kemudian kita makan, melainkan hanya secukupnya lah yang bisa kita makan. Ini adalah cara bagaimana kita berada di golongan yang kedua kalau kita ingin puasa kita berkualitas. Golongan yang ketiga tentu puasanya para anbiya. Para anbiya sudah terlepas pada puasa yang pertama dan kedua, tidak lagi pandai mengurusi persoalan lapar dan dahaga, mendidik anggota tubuhnya. Pada poin pertama dan kedua, para nabi sudah selesai, sudah khatam. Melainkan para nabi sudah berpikir bagaimana mengembangkan Islam jauh lebih besar dengan cara ekspansi Islam ke negara-negara yang lain. Kita bisa melihat betapa banyak peperangan yang dimenangkan oleh para nabi
di saat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Tenaga akan jauh berlipat ganda di saat iman kita meningkat. Itulah yang dikatakan oleh para nabi, kalau kita ingin memiliki tenaga yang lebih, maka saat itu pula lah iman kita harus meningkat. Justru terkadang kita sebaliknya, memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk bermalas-malasan, kemudian tidak mau mengerjakan pekerjaan kita yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan, terlebih dan terkurang mohon untuk dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.